Halo semuanya, kami dari kelompok 3A akan menjelaskan tentang penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika yang berjudul penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Koefisien partisi adalah kelarutan relatif antara dua fase yang tidak bercampur. Koefisien partisi ditetapkan dengan cara melarutkan zat dalam larutan yang mengandung air dan dikocok pada pelarut organik. Pengukuran nilai pKa yang paling sederhana adalah dengan mengukur pH dari larutan sebagai fungsi dari konsentrasi relatif dari asam atau basa kuat yang ditambahkan ke dalam larutan. Metode ini cukup rumit karena bagian yang tidak bermuatan atau tidak terionisasi tidak larut dalam air. Pada keadaan ini, cara lain untuk mengukur pH adalah dengan menggunakan pelarut campur dengan berbagai perbandingan dan mengekstrapolasikan kurva nilai pKa didapat terhadap persen pelarut pada sampel 100% air. Selanjutnya, nilai pKa obat dapat digunakan untuk memperkirakan kelarutan obat pada pH tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan formulasi sediaan farmasi. Penetapan nilai pKa juga dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri. Percobaan praktikum ini ingin melihat ketika zat dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi sebagian, sedangkan sebagian lagi akan berada dalam bentuk tak terion yang nantinya akan berikatan dengan reseptor dan mencapai efek-efek farmakologis. Koefisien partisi lipida air suatu obat adalah perbandingan kadar obat dalam fase lipoid dan fase air setelah dicapai kesetimbangan. Koefisien partisi lipida air adalah suatu petunjuk sifat lipofilik atau hidrofobik dari molekul obat. Lewatnya obat melalui membran lemak dan interaksi dengan makromolekul pada reseptor kadang-kadang berhubungan baik dengan koefisien partisi oktanol atau air dari obat. Asam salisilat digunakan pada percobaan ini karena memiliki tingkat kelarutan yang tinggi di dalam kloroform, sehingga dapat dilihat seberapa besar tingkat absorbasinya dan panjang gelombang maksimumnya. Pengujian absorbansi dan panjang gelombang maksimum ini menggunakan metode spektrofotometri, yaitu salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dan cahaya. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Adapun alat pada praktikum kali ini antara lain pipet volumetrik, pipet tetes, timbangan, spektrofotometri UV vis, labu ukur, sendok, kalkulator, dan tabung reaksi. Dan bahan yang digunakan antara lain asam salisilat, natrium klorida, asam klorida, pelarut organik heksan atau etil asetat, dan yang terakhir ferinitrat. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja antara lain yang pertama, siapkan 100 ml buffer dengan pH 2,5, kemudian ditimbang 20 mg asam salisilat dengan akurat, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan buffer sampai 100 ml pH 2,5. Lalu disiapkan pula larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Kemudian diambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat dan tambahkan pula 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Kemudian warna tersebut diukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometer. Dan ini merupakan absorbansi pertama. Lalu diambil 5 ml campuran buffer dengan pH 2,5 dan asam salisilat. Lalu ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan atau etil asetat. Lalu dikocok tabung dan stop reaksi selama beberapa menit untuk menyelesaikan ekstraksi. Lalu akan terbentuk dua lapisan. Buang 4 ml fase air dan ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Dan warna ini pula diukur absorbansinya pada 540 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer.
Lalu berdasarkan dua absorbansi tersebut dapat ditentukan koefisien partisi semu atau PC aksen. Lalu dikocok percobaan dengan buffer pH 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Dan ditentukan pula plot 1 per PC aksen terhadap H+, dan dihitung nilai PC, nilai Ka, dan nilai pKa. Dan ditentukan pula konsentrasi ion H+, dengan persamaan pH min log 10 H+. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan praktikum penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Berikut telah diketahui pH 2,5, 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Dan absorbansi 1 telah diketahui 1,671, 1,756, 1,899, 1,927, 2,115, dan 2,253. Dan absorbansi 2 telah diketahui juga sebesar 0,614, 0,622, 0,689, 0,764, 0,693, dan 0,721. Maka pada pH 2,5 dapat diperoleh konsentrasi H+ sebesar 0,00316, 1 per konsentrasi H+ diperoleh sebesar 316,4557, PC aksen sebesar 1,721, 1 per PC aksen sebesar 0,581, sehingga pada pH 4 dapat diperoleh konsentrasi H+ sebesar 0,0001, 1 per konsentrasi H+ diperoleh 1000, 10.000, PC aksen diperoleh 2,125, 1 per PC aksen diperoleh sebesar 0,471. Maka grafik 1 per H+ terhadap 1 per PC aksen berdasarkan persamaan regresi linear dapat diperoleh nilai A sebesar 0,5939, B sama dengan min 0,000116, dan nilai R sebesar 0,6649. Maka dapat diperoleh nilai PC sebesar 1,684, nilai slope sebesar min 0,000116, nilai Ka sebesar min 0,000195, dan nilai pKa sebesar 4,709. Maka nilai PC dan nilai pKa dapat digunakan untuk menentukan tingkat absorpsi obat di dalam tubuh. Kesimpulan pada praktikum kali ini yang pertama, koefisien partisi atau PC adalah perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase air dan fase organik yang tak larut setelah dicapai kesetimbangan. Sedangkan konstanta disosiasi atau pKa itu adalah perbandingan jumlah senyawa yang terurai dengan jumlah senyawa mula-mula. Nah, cara pengukur kadar ekstraksi asam salisilat dari larutan dapar ke dalam larut organik itu dilakukan dengan pengukuran panjang gelombang larutan dengan menggunakan spektrofotometri dan persamaan koefisien partisi. Selanjutnya, hubungan antara pKa dan pH itu berbanding terbalik sehingga dapat disimpulkan bila semakin tinggi nilai pKa maka semakin rendah nilai pH. Sekian, terima kasih.